Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya pada Bapak Tutor yakni Ferdi Cahyadi SKMMCS serta teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Haidar Gani dengan NIM 0536907626 dari Prodi Teknologi Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Pada kali ini saya akan mempraktikkan 20 perintah pada command prompt yang tersedia pada Windows untuk mengetahui apa saja kegunaan serta bentuk-bentuk dari 20 perintah command prompt tersebut. Pertama, kita buka terlebih dahulu command prompt dengan menekan tombol Windows dan R pada keyboard, kemudian kita klik Enter. Dan kita telah memasuki command prompt tersebut. Kemudian sekarang kita akan mengerjakan tentang 20 perintah yang digunakan pada command prompt serta fungsi-fungsinya. Yang pertama yakni perintah cd atau perintah change directory yang dimana digunakan untuk berpindah direktori atau perangkat. Yang dimana kita langsung mencoba ketikkan cd di sini. Kemudian enter. Di sini terlihat bahwa directory yang digunakan pada perangkat ini adalah My Computer. Kemudian di perintah kedua ada CLS atau Clear Screen, sehingga maksudnya ini adalah berfungsi untuk membersihkan tampilan atau hal-hal yang ada pada command prompt. Dimana yang tadi pada yang pertama merupakan hasil dari pengetikan perintah cd, kemudian jika kita ingin membersihkannya, kita cukup perlu menekan CLS agar semuanya menjadi bersih atau terhapus. Kemudian yang perintah ketiga yakni CLS spasi garis miring tanda tanya. Yang dimaksudkan adalah untuk menginformasikan seputar tentang CLS atau clear screen itu sendiri pada command prompt. Yang dimana langsung di sini dicoba CLS spasi garis miring tanda tanya. Di sini terlihat bahwa pada command prompt menunjukkan bahwa maksud dari CLS garis miring tanda tanya adalah clear the screen. Lalu kita CLS lagi untuk membersihkan tampilan pada layar. Kemudian di sini ada yang keempat, yakni perintah atau kode tentang dir spasi garis miring tanda tanya. Maksudnya ini adalah directory spasi garis miring tanda tanya. Maksudnya adalah menunjukkan tentang seputar directory itu sendiri, apa yang dimaksud directory, serta menampilkan informasi tentang directory. Sehingga di sini langsung dicoba dir spasi tanda tanya, spasi garis miring tanda tanya, kemudian enter. Di sini terlihat bahwa command prompt menampilkan tentang directory itu sendiri, yang dimana di sini menampilkan seperti drive, path, file name, dan sebagainya secara urut, dan memiliki makna masing-masing atau menampilkan makna masing-masing dari kode-kode yang ditampilkan. Kemudian yang perintah kelima yakni ipconfig, kita CLS dulu agar terbersihkan. Pada perintah kelima yakni tentang ipconfig atau Internet Protocol Config atau konfigurasi tentang Internet Protocol, di mana di sini dimaksudkan yakni perintah untuk menampilkan informasi seputar IP address, network, gateway, hostname, dan lama waktu tentang penggunaan IP itu sendiri. Hingga kita coba ipconfig. Di sini terlihat bahwa perangkat yang digunakan pada konfigurasi jaringan atau protokol internetnya yakni menggunakan wireless LAN atau WLAN
bahwa di media ini atau perangkat yang digunakan menggunakan jaringan nirkabel. Kemudian kita CLS untuk membersihkannya. Kemudian pada perintah selanjutnya, yakni tentang ipconfig spasi garis miring AU, yang dimaknakan bahwa perintah tersebut mirip seperti ipconfig pada perintah kelima, namun memberi informasi tambahan seputar tentang setting atau pengaturan DNS, WINS, dan MAC address yang dipakai pada perangkat. Langsung dicoba tentang ipconfig. Spasi garis miring datanya. Di sini terlihat secara detail tentang pengaturan DNS yang dipakai pada perangkat, kemudian alamat MAC-nya. Kemudian kita CLS untuk membersihkannya untuk melanjutkan pada perintah ke-7. Mohon maaf, perintah ke-8 perintah ke-7 yakni ipconfig garis miring tanda tanya. Makna dari ipconfig spasi garis miring tanda tanya dimaksudkan bahwa untuk menampilkan seputar informasi tentang ipconfig itu sendiri. Tentang apa saja perintah ipconfig, kemudian cara kerjanya, dan petunjuk-petunjuknya, serta kamus tentang istilah-istilah yang digunakan pada ipconfig itu sendiri. Kita langsung coba. Di sini terlihat bahwa di sini dicantumkan beberapa fungsi, sehingga di mana fungsi-fungsi tersebut dijelaskan secara singkat dan detail pada menu ipconfig spasi tanda tanya seputar tentang apa saja yang menyangkut tentang ipconfig itu sendiri. Kemudian kita lanjut pada perintah ke-8, yakni ipconfig release, di mana kita CLS terlebih dahulu. Di sini ipconfig spasi garis miring release menunjukkan bahwa sebagai perintah untuk mereset semua settingan IP address sehingga konfigurasi pada IP address pada perangkat akan kosong dan koneksi yang terhubung sebelumnya menjadi tidak terhubung jika menggunakan ipconfig release. Langsung kita coba. Di sini terlihat bahwa mendeteksi tidak ada operasi yang dapat diperforma oleh LAN. Karena apa? Di sini perangkat menggunakan LAN. Mohon maaf, perangkat menggunakan LAN atau wireless local area network. Kemudian kita CLS atau bersihkan lagi layarnya. Kita lanjut pada perintah ke-9, yakni ipconfig spasi renew. Di mana perintah ini dimaksudkan untuk menetapkan alamat IP yang baru di seluruh adapter jaringan, yang dimana hanya akan berjalan di klien atau perangkat yang dikonfigurasi dengan DHCP. Kita langsung coba. Di sini terlihat bahwa perangkat tidak terdeteksi sebab perangkat sekali lagi menggunakan jaringan WLAN atau wireless local area network. Kemudian kita CLS atau clear screen. Kemudian kita lanjut pada perintah ke-10, yakni ipconfig display DNS. Di mana ipconfig display DNS difungsikan untuk menampilkan seputar DNS yang termasuk koneksi localhost. Kita langsung coba ipconfig
config display DNS. Di sini juga terlihat seluruhnya. Mohon maaf, saya salah ketik. Kita ketikkan ipconfig display DNS. Di sini semuanya terlihat tentang seputar DNS yang terdapat pada koneksi atau yang terhubung dengan perangkat. Kemudian kita langsung CLS untuk membersihkan layar. Lalu lanjut pada perintah ke-11, yakni ipconfig flash DNS, yang dimana ipconfig flash DNS ini untuk mereset memori DNS atau mereset memori cache DNS pada perangkat. Kita langsung coba ipconfig spasi garis miring flash DNS. Di sini telah terlihat bahwa pembuangan DNS yang telah digunakan atau yang termemori pada perangkat telah sukses dibuang. Lalu kita masuk pada perintah berikutnya, di mana kita bersihkan layar terlebih dahulu, yakni tentang ipconfig register DNS, yang dimana di perintah ini berfungsi untuk mendaftarkan perangkat ke server DNS terdekat, sehingga yang pada perangkat yang ingin didaftarkan, semacamnya pada perusahaan yang memiliki domain name system sendiri, kemudian memiliki perangkat baru, maka menggunakan perintah ini untuk mendaftarkan perangkat tersebut ke DNS terdekat. Kita langsung coba ipconfig spasi garis miring register DNS. Enter. Di sini muncul bahwa permintaan memerlukan relevansi permintaan yang relevan, karena di sini hanya untuk mencoba perintah tersebut, sehingga langsung kita bersihkan dan menuju pada perintah selanjutnya, CLS. Kemudian di sini menu ping, yang dimana ping itu sendiri merupakan singkatan dari paket internet gover, yang dimana berfungsi untuk mengecek koneksi di dalam sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Sehingga di sini ping itu sendiri untuk mengecek apakah komputer lain itu terhubung dengan komputer yang sedang digunakan atau tidak. Sehingga di sini langsung ping. Di sini juga terlihat bahwa penggunaan ping itu sendiri bermacam-macam, dan di sini selain itu juga dijelaskan bahwa tentang menu yang berkaitan dengan ping serta kegunaannya. Kemudian kita CLS. Pada perintah yang ke-14, yakni netstat atau net statistik atau statistika jaringan, yang dimana berfungsi untuk menampilkan informasi statistik koneksi dari jaringan dan ke komputer yang sedang dipakai, sehingga langsung dicoba di sini untuk netstat. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita lanjut pada perintah ke-15, yakni tracer atau traceroute. Tracer atau traceroute digunakan untuk memberikan suatu informasi tentang rute yang dilewati oleh paket atau data yang sedang dikirim ke tujuan. Hingga di sini langsung kita coba enter, kemudian kita CLS. Lanjut ke perintah ke-16, yakni path ping, yang dimana untuk mengukur
network latency atau jeda dari jaringan, serta network loss atau jaringan yang hilang, sehingga jaringan yang terjadi suatu jeda atau kehilangan jaringan pada suatu sistem pada jaringan itu dihitung pada perangkat melalui perintah path ping. Udah coba. Kemudian kita CLS. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yakni nslookup, yang dimana untuk menampilkan informasi nama DNS dan IP yang sesuai serta diagnosis server DNS. Jadi kita coba di sini nslookup. Pada perintah net shell atau net digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS atau firewall. Sehingga kita langsung mencoba. Karena di perangkat ini tidak menggunakan konfigurasi jaringan yang sedang berjalan, sehingga di sini tidak terdeteksi. Sehingga kita akan lanjut ke perintah selanjutnya, yakni route. Pada perintah route, yakni atau rute, berfungsi untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing atau route table dalam sebuah host. Kita langsung coba. Kemudian kita akan lanjut ke menu perintah yang terakhir, yakni net. Kita CLS terlebih dahulu. Net yakni berfungsi untuk menampilkan pengguna, tampilan, sesi atau mulai, serta berhentinya suatu jaringan pada perangkat. Kita coba cek di sini. Demikian video dari saya. Mohon maaf karena kurang detail secara informasi, dan mohon maaf juga karena informasi yang disampaikan terbata-bata. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.